Baik, saya Arthur Musa Putra akan melanjutkan presentasi mengenai Behavior Telling Karting. Behavior Telling merupakan teknik pencatatan yang bersifat closed method, di mana tidak ada data menta untuk data yang telah diamati, namun sudah merupakan data yang sudah jadi hasil dari pengamatan observer. Hampir semua pendekatan kuantitatif bersifat closed method, sehingga perlu digabung dengan teknik lain yang berupa narasi sehingga data lebih komprehensif. Teknik ini dapat digunakan untuk mencatat secara spesifik suatu tingkah laku tertentu yang telah ditetapkan. Karting atau graphing merupakan perluasan dari bentuk teknik behavior telling yang model pencatatannya dalam bentuk diagram atau grafik. Karting akan memudahkan observer dalam menginterpretasi data yang diperoleh menggunakan pencatatan behavior telling. Selain itu, orang akan lebih mudah membaca data yang ditampilkan melalui grafik atau diagram dibandingkan dalam bentuk tabel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Michelle Anthony Evi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan behavior telling and karting. Behavior telling and karting memiliki tujuan yang dipercaya dapat digunakan untuk mengatasi dan mengubah tingkah laku yang tidak diharapkan dengan memanfaatkan asumsi dasar dari konseling behavioristik. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Clara Bako akan melanjutkan pembahasan tentang unit tingkah laku sebagai target behavior. Jadi, ada dua unit tingkah laku sebagai target behavior, yaitu yang pertama, tingkah laku yang diskrit. Jadi, tingkah laku yang diskrit yaitu tingkah laku yang dapat dihitung atau tingkah laku yang dengan segera dapat diidentifikasi mulai dan selesainya. Contohnya, yaitu seperti kita menendang bola, menyentuh hidung, mengangkat tangan, membaca kalimat secara lisan, meraut pensil, meletakkan buku di rak, dan lain sebagainya. Tingkah laku yang kemudian muncul secara terus-menerus kemudian akan dicatat dalam bentuk frekuensi seperti dilihat pada gambar. Selanjutnya setelah dibuat dalam frekuensi, maka hal itu akan dipindahkan dalam bentuk teli. Teman-teman juga bisa melihatnya pada tabel di sebelah. Sekian dan terima kasih dari saya. Pembahasan yang berikutnya mengenai tingkah laku non-diskrit, yaitu tingkah laku yang sulit dimasukkan dalam unit yang diskrit karena sulit ditentukan awal dan akhirnya dari perilaku tersebut yang untuk diukur dalam satu hitungan. Misalnya menangis, berjalan di ruangan, duduk di lantai, mendengarkan musik, duduk di kursi, tertawa cekikan, makan siang, dan melihat keluar jendela. Tingkah laku seperti ini dicatat dalam durasi berapa lama tingkah laku itu terjadi sepanjang pengamatan. Saya Octaviana Serafim akan melanjutkan materi. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari behavioral telling dan charting. Saya membahas mengenai kelebihan terlebih dahulu. Ada 5 poin kelebihan. Yang pertama ialah suatu pengukuran kuantitatif sebagai strategi dasar untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku yang diobservasi. Yang kedua, cara pengerjaannya cepat. Observer tidak perlu secara terperinci melakukan pencatatan, hanya menghitung saja perilaku yang muncul. Yang ketiga ialah mengukur frekuensi terjadinya tingkah laku secara objektif. Yang keempat ialah mampu melakukan kuantifikasi dari perilaku yang diobservasi. Yang kelima ialah mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi grafik. Kemudian saya akan membahas mengenai kelemahan. Ada 5 poin kelemahan. Yang pertama ialah data mentah hilang, tidak ada pencatatan secara detail mengenai tingkah laku yang terjadi. Yang kedua, hanya dapat mengukur satu jenis tingkah laku saja, sehingga hasilnya sangat spesifik. Yang ketiga, masih memungkinkan terjadinya bias dalam proses pencatatannya. Yang keempat, tidak semua perilaku dapat dideskripsikan sebagai penilaian unit perilaku.
Yang kelima ialah tidak semua perilaku mudah atau dapat dihitung atau dikuantifikasikan karena ada beberapa perilaku yang tidak memiliki batasan yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh sistematika untuk teknik pencatatan behavior, telling, dan charting. Nah, secara umum, tidak ada format khusus untuk melaporkan pengambilan data menggunakan teknik pencatatan ini. Nah, berikut contoh sistematika untuk teknik pencatatan behavior, telling, dan charting atau grafik. Sistematika yang pertama, latar belakang. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, perancangan yang terdiri atas pertama, tujuan. Kedua, definisi operasional tingkah laku yang akan diobservasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data yang terdiri atas yang pertama, subjek. Yang kedua, setting atau waktu dan tempat. Yang ketiga, sampling data atau data apa dan bagaimana pengambilannya. Yang keempat, prosedur pelaksanaan atau teknis mengenai cara pengambilan data. Yang kelima, pengolahan datanya. Sistematika yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan.